Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Alifa Safitri dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas praktikum makalah Al-Quran yang diampu langsung oleh Bapak Hepni Putra. Saya mengangkat tema moderasi beragama dengan judul Konsep Wasatiyah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Perspektif tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Nah, tentu saja kita sudah banyak yang mengenal Quraisy Shihab ini karena sudah sangat familiar sebagai mufasir Indonesia. Nah, pada artikel ini saya membuat beberapa poin. Yang pertama, di situ ada biografi Quraisy Shihab, bisa dilihat. Kemudian saya juga mencantumkan karya-karyanya, karya-karya Quraisy Shihab. Nah, kemudian yang terakhir, yang poin paling penting, yaitu tentang poin yang paling penting di sini yaitu mengenai konsep wasatiyah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Di sini dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143 yang berarti, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang wasat, adil, dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, sebagaimana mufasir kontemporer lain, Quraisy Shihab ini termasuk ulama tafsir yang sangat konsisten dalam mendasarkan dan menyeru kepada prinsip wasatiyah sebagai sebuah karakter dan metode memahami nas Al-Quran. Nah, secara bahasa, beliau ini memaparkan bahwa kata wasat pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Nah, selanjutnya yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi wasat atau wasit sebagai penengah, dalam arti berlaku adil, dan dari sini lahir makna ketiga bagi wasat yaitu adil. Yang terbaik, tengah, dan adil itulah tiga makna populer dari kata wasat tersebut. Nah, kemudian sebaliknya kata syuhada ini merupakan wujud jamak dari kata syahid. Kata ini terambil dari kata syahida. Sebaliknya, yang terangkai dari huruf-huruf sin, ha, dal tidak keluar maknanya dari kedatangan atau keberadaan, pengetahuan, dan pemberitahuan. Kemudian pada era sekarang ini, Islam Nusantara dipandang tidak otonom karena pada kenyataannya Islam banyak diwarnai oleh budaya Arab. Bersamanya juga Islam menampakkan warna-warni kebarat-baratannya, terlebih khusus dalam bidang akademik. Kemudian maraknya aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di dunia, bahkan di Indonesia sendiri sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Maka dari itu sangat diperlukan sekali untuk menekankan penerapan wasatiyah untuk menyelesaikan problem-problem yang ada pada masa sekarang. Karena pemahaman makna wasatiyah yang benar mampu membentuk sikap sadar dalam berislam yang moderat, dalam artian yang sebenarnya, yaitu mewujudkan kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi, bahkan agama. Jadi tidak membeda-bedakan antara satu yang lain, alias bersifat adil sebagai penengah. Nah, kemudian dengan kata lain, bersikap moderat atau wasatiyah sesuai tuntunan Islam dalam Al-Quran
Begitupun menurut beliau, menurut Quraisy Shihab sendiri mengartikan bahwa cara Islam berada di tengah itu tidak terjerumus pada tekstual dan tidak juga dengan liberal. Membahas wasatiyah dalam Al-Quran, banyak pakar mufasir dan ulama mengartikan bahwa makna yang dilontarkan salah satunya adalah Ibnu Asyur, yaitu beliau menjelaskan secara luas tentang umatan wasaton dengan melihat konteks dan realitas hari ini. Meskipun banyak hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk dikritisi karena berpotensi menimbulkan multipersepsi dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, di antara poin-poin penting tersebut itu yaitu kemoderatan Islam menjelaskan bahwa teks-teks syariat Al-Quran dan Sunnah adalah terbatas, sedangkan peristiwa selalu berganti-ganti dan pengalaman atau hasil percobaan tidak tetap dan selalu berubah. Nah, dari berbagai pemahaman yang berbeda dalam menanggapi wasatiyah ini membuat mereka mengakui bahwa sudah melaksanakannya atau menerapkan wasatiyah. Ini disebabkan kekaburan makna wasatiyah, moderasi, maka yang ekstrim maupun yang menggampangkan sama-sama menilai diri masing-masing. Padahal kedua sikap tersebut jauh dari kata pertengahan yang menjadi salah satu indikator moderasi yang sebenarnya. Nah, beliau juga menjelaskan, Quraisy Shihab ini menjelaskan dalam buku yang berjudul Wasatiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Wasatiyah itu adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Nah, terus beliau juga menambahkan wasatiyah itu keseimbangan dengan prinsip tidak berkekurangan, tidak juga berkelebihan. Jadi disinilah penafsiran Quraisy Shihab yang menarik. Maka dari itu saya ambil sebagai bahan acuan karena beliau memakai wasatiyah tidak terpaku dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Akan tetapi beliau ini menyajikan untuk menjadi umatan wasaton dimulai dalam diri kita terlebih dahulu untuk menekankan tiga hal pokok. Tiga hal pokok tersebut pada hakikatnya merupakan pembagian teoritis dalam konteks keilmuan dan kebutuhan teknis pengajaran. Pembagian teknis keilmuan ini jika tidak disadari tujuannya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengantar pada pemilahannya dalam pengamalan. Padahal dalam pengamalannya ketiga pokok itu harus menyatu. Pengamalan tidak boleh terlepas dari iman. Maka dari itu, amal tidak sah tanpa iman dan iman pun menuntut pengamalan. Mungkin sekian penguraian artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.